Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 477. Tidak. Lian menjawab dengan sangat sederhana. Orang tua bertubuh besar, apa yang ingin saya bicarakan dengan Anda? Jika Anda seorang wanita cantik, maka saya mungkin masih mempertimbangkannya. Slater juga dianggap sebagai karakter dalam tembakan presisi, ini dia tidak menyangka akan ditolak begitu saja, dan ekspresinya terkejut. Sobat, mohon tunggu sebentar. Ada apa? Kata Lian tidak sabar. Slater memutar matanya dan tersenyum, sepertinya temanku tidak punya waktu hari ini. Tidak apa-apa, kita akan ngobrol lain kali kita punya kesempatan. Petik 2. Karena itu, dia mengeluarkan kartu hitam dari sakunya dan menyerahkannya kepada Lian. Ini adalah kartu VIP untuk pemotretan presisi. Jika teman Anda datang ke sini untuk bermain di lain waktu, mereka dapat menunjukkan kartu VIP ini dan konsumsi apapun akan gratis. Petik 2. Gratis. Lian menjadi tertarik. Bukannya Angli mencari keuntungan kecil, hanya saja biaya syutingnya terlalu mahal. Pernahkah Anda mendengar kalimat itu? Berperang berarti memperjuangkan uang. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa negara-negara saat ini sering berbicara satu sama lain namun jarang terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya. Lian tidak kaya sekarang, dan awalnya ingin bermain senjata setiap 1 atau 2 minggu. Sekarang setelah Anda memiliki kartu VIP gratis ini, Anda selalu dapat meluangkan waktu untuk bermain. Aku ingat kamu menyediakan makanan di sini, apakah gratis? Lian bertanya. Slater tidak menyangka penembak berbakat seperti Angli akan peduli dengan makanan. Wajahnya terkejut lagi, dan dia mengangguk dan berkata, ya. Bagus. Saya akan menerima kartu VIP ini. Terima kasih. Lian memasukkan kartu VIP ke dalam sakunya. Melihat Lian pergi, Slater buru-buru mengikutinya. Namaku Slater. Lain kali kamu datang, kamu bisa datang langsung kepadaku. Kalaupun kamu tidak membawa kartu VIP, itu gratis. Lian mengangguk, seperti seorang Filistin yang mencari keuntungan kecil. Sebenarnya, bagaimana mungkin Angli tidak mengetahui hal ini dengan jelas? Slater dapat memberikan dirinya sendiri kartu VIP ini karena dia menyaksikan seluruh proses pengambilan gambar di belakangnya dan menemukan bakat menembaknya. Untuk memenangkan diri sendiri berarti meminta pada diri sendiri. Jika dia tidak memiliki bakat menembak yang luar biasa, apakah Slater akan tetap memberikan dirinya kartu VIP yang berpotensi gratis? Jawabannya pasti tidak. Terus terang, itu hanya pertukaran dengan nilai yang sama, jadi Lian menerima kartu VIP dengan tenang. Saat keluar dari target lane 07, Angli melihat Moxie dan Mike yang telah menunggu di luar. Ngomong-ngomong, ini bayaranku. Slater segera mengerti dan berkata sambil tersenyum, tentu saja gratis. Oh, Lian menjawab dengan puas. Moxie mengerutkan kening, terutama setelah mengetahui bahwa Slater memberi Angli kartu VIP, dan bergumam dalam hatinya, apakah kamu benar-benar miskin? Angli sekarang memiliki ratusan ribu dan pastinya tidak bisa dianggap orang miskin. Apakah Anda bisa menyimpannya atau tidak, itu adalah kejahatan. Slater menjalani prosedur pengembalian dana untuk Angli dan secara pribadi mengirim Angli ke taksi untuk meninggalkan Patshot. Moxie belum pernah melihat Slater memperlakukan seseorang dengan antusias seperti itu. Bahkan jika bos Precision Shot datang, Slater tidak akan pernah secara pribadi mengirimnya ke mobil dan pergi seperti ini. Agak aneh. Slater, apakah pria ini benar-benar pantas kamu melakukan ini padanya? Slater menggelengkan kepalanya. Tidak layak, tapi sangat berharga. Setelah jeda sebentar, dia memerintahkan kepada Mike, silakan bawakan saya video pengambilan gambar target lane 07. Lupakan saja, aku akan pergi sendiri. Petik 2. Slater tampak sangat berhati-hati, takut ada yang tidak beres dengan salinan videonya. Segera, Slater muncul di kantor paling mewah, Precision Shooting, yang merupakan kantor bos. Duduk di belakang meja adalah seorang wanita cantik berambut pirang yang mengenakan setelan hitam dan rambut pendek sepanjang telinga. Precision Shooting telah dibuka selama beberapa tahun, dan dalam waktu singkat telah menjadi lapangan tembak utama di Los Angeles dan bahkan terkenal di seluruh Amerika Serikat. Namun siapa sangka bos Precision Shooting, ini ternyata begitu muda dan cantik. Setelah Ross dengan cermat memperhatikan penembakan di jalur target 7, dia memandang Slater dengan ekspresi berat. Bagaimana menurutmu? Dia adalah penembak paling berbakat yang pernah saya lihat. Jika dia bisa bergabung dengan tim kami, dia pasti akan membantu kami memenangkan peringkat di kompetisi target emas 1 bulan kemudian. Mungkin, mendapatkan peringkat pertama bukanlah hal yang mustahil. Petik 2. Slater berkata dengan sangat serius. Golden Target merupakan sebuah kompetisi menembak, sebuah kompetisi internal yang diadakan oleh lapangan tembak di seluruh tanah air. Menembak adalah permainan yang menghabiskan banyak uang, dan keuntungan dari lapangan tembak tentu saja sangat besar. Dengan keuntungan, tentu saja akan ada persaingan, dan ikan besar akan memakan ikan kecil, sehingga semakin sulit bagi lapangan tembak yang lemah untuk bertahan hidup. Dalam kondisi inilah target emas lahir. Diadakan setiap 3 tahun, ini mendistribusikan kembali tata letak lapangan tembak dan keuntungan. Dalam 3 tahun terakhir, masing-masing lapangan tembak telah berusaha semaksimal mungkin untuk menarik atau melatih langsung para penembak berbakat agar dapat memperoleh peringkat dalam kompetisi sasaran emas dan mengupayakan manfaat lebih untuk lapangan tembaknya sendiri. Tidak banyak orang di luar dunia yang mengetahui keberadaan Golden Target, namun tidak ada seorang pun di dalam yang berani mempertanyakan otoritas Golden Target. Karena setiap orang yang mempertanyakan otoritas target emas dan menantang otoritasnya telah menghilang secara misterius dari dunia ini.
Cross berpikir dengan hati-hati dan bertanya, apakah dia dapat dipercaya? Ada alasan untuk perkataan ini. Banyak lapangan tembak yang mengira telah menemukan penembak berbakat yang bisa menang, namun pada akhirnya gagal tampil sama sekali di kompetisi target emas bahkan bertahan. Setelah itu, orang-orang menyadari bahwa yang disebut penembak jenius hanyalah tahi lalat yang sengaja ditanam di lapangan tembak besar tersebut. Dengan presiden yang ditetapkan, Cross harus berhati-hati. Slater menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Namun, nama, nomor telepon, dan informasi kontak lain yang dia daftarkan di sini semuanya palsu. Jika dia adalah tikus tanah yang ingin ditanam di lapangan tembak lain, sama sekali tidak perlu melakukan itu. Petik 2. Cross berpikir serius lagi dan tidak bisa mengambil keputusan selama 5 menit penuh. Faktanya, keputusan ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup precision shooting di masa depan, jadi dia harus berhati-hati. Mawar. Slater tidak memanggil bosnya, tapi memanggilnya dengan nama depannya. Sepertinya dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Ross. Setidaknya bukan sekedar hubungan atasan-bawahan. Setelah peluang hilang, tidak dapat dipulihkan. Jika seseorang merebutnya terlebih dahulu, akan semakin sulit bagi kita untuk mendapatkan ruang keuntungan yang cukup di target emas. Bagaimana mungkin Ross tidak memahami hal ini? Setelah menatap Slater, dia menghela napas pelan dan berkata, panggil Jack tua masuk. Kelopak mata Slater sedikit tenggelam, terlihat sedikit tidak senang, tapi dia tetap mengikuti instruksi Ross dan menelepon Old Jack. Jack, kamu pernah melihat pria itu, bagaimana menurutmu? Ross bertanya, mengapa keputusan penting seperti itu harus diserahkan kepada pegawai tukang? Bab 478. Slater tidak mempermasalahkan pertanyaan Ross. Old Jack juga tidak memiliki rasa takut satupun dari para karyawannya. Dia hanya memikirkannya dengan sangat serius dan kemudian menjawab, kamu bisa mencobanya. Sebuah jawaban yang terlihat sederhana, namun berhasil mempengaruhi keputusan Ross. Ross tidak lagi ragu-ragu dan memberitahu Slater, lain kali dia muncul, segera beritahu saya. Saya ingin bertemu langsung dengannya. Ya, jawab Slater. Ang Lee belum mengetahui tentang target emas, dia juga tidak tahu bahwa Slater dan Ross ingin dia mewakili mereka dalam kompetisi target emas. Kembali ke kota Yihua, Lian tidak langsung kembali ke sekolah seni bela diri Huzi, melainkan pergi ke Mi 10 mangkuk terlebih dahulu. Hingga saat ini, Hu Hu dan Hu Jing masih belum tahu apakah mereka bisa makan, dan makanan yang mereka masak setiap hari dijatah. Jika Anda hanya makan 1 atau 2 mangkuk, Anda akan baik-baik saja, tetapi jika Anda makan terlalu banyak, seseorang akan kelaparan. Pertama pergi ke rumah Mi 10 mangkuk, untuk membuat alasnya, agar kamu tidak lapar. Seperti biasa, Lian duduk di sudut dan makan 20 mangkuk mie tambahan berturut-turut. Semua pelanggan di toko mie memandangnya. Entah sejak kapan, mie Ang Lee menjadi bagian dari adegan di Ten Bowl Noodles. Banyak orang akan datang ke Ten Bowl Noodles untuk menonton, dan mereka akan merasa kasihan jika tidak melihat Ang Lee. Melihat Lian makan dengan begitu nikmat, nafsu makanku pun meningkat. Rumah mie 10 mangkuk memberi Lian mie gratis. Daripada merugi, bisnisnya malah berkembang pesat. Lian berharap dia bisa datang ke sini untuk makan mie setiap hari. Apa yang orang lain lihat, itulah yang dilihat orang lain. Apa yang kamu makan, itulah yang kamu makan. Lian tidak peduli dengan penampilan orang-orang. Setelah selesai makan, dia berdiri dan berencana untuk pergi, tetapi pelayan menghentikannya. Apakah Anda harus membayar? Meskipun bos berjanji bahwa Lian bisa datang ke sini untuk makan mie kapan saja, dan Lian belum pernah membayar mie sebelumnya, jika bos tiba-tiba berubah pikiran, Lian tidak akan bergantung pada mie tersebut. Tuan Lee, bisakah Anda pergi ke halaman belakang? Bos kami ingin berbicara sedikit dengan Anda, kata pelayan itu dengan sopan, tanpa menyebutkan uang sama sekali. Oh, Lian menjawab dengan ringan. Sudah berkali-kali mengunjungi rumah mie 10 mangkuk, Lian belum pernah bertemu dengan pemilik toko mie tersebut, dan dia sangat penasaran dengan orang yang berjanji akan mengizinkannya makan dan minum gratis. Di bawah bimbingan pelayan, Lian berjalan ke dapur dan melihat kursi bambu di dekat sudut. Ada teko antik dan kipas lipat di atas meja kopi di sebelahnya. Biasanya yang disukai pemilik kedai mie adalah berbaring di kursi ini sambil minum teh, namun hari ini dia tidak ada di sini. Ada pintu kecil di dapur belakang, dan di luar pintu kecil itu ada aula. Orang yang memimpin jalan tidak berniat berhenti, tetapi terus berjalan maju bersama Lian, melewati pintu samping dan tiba di aula lain. Sangat menarik. Lian menemukan bahwa bangunan itu tampak sangat modern dari luar, tetapi setelah berjalan melewati dapur belakang, bangunan itu menjadi semakin bergaya Cina. Ini benar-benar palsu dari bangunan halaman kuno. Halamannya memang tidak luas, namun ada beberapa perlengkapan latihan pencaksilat yang bertumpuk di dalamnya, seperti pedang lebar, pedang, senjata ceri merah dan sejenisnya. Seorang lelaki tua kurus mengenakan gaun polos berdiri di tengah halaman. Pria itu membawa Lian ke sini, membungkuk pada pria tua kurus itu, lalu berbalik dan mundur. Tanpa perkenalan apapun, Lian mengetahui bahwa lelaki tua kurus di depannya adalah pemilik toko mie, dan dia juga melihat bahwa orang tersebut adalah seorang praktisi seni bela diri. Tak satu pun dari mereka berbicara, mereka hanya saling menatap. 3 menit kemudian, gaun panjang di tubuh lelaki tua kurus itu bergerak tanpa angin, dan orang yang mengikutinya berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Lian, tangan dan jarinya menyerang bagian vital Lian seperti kait. Kung fu cakar elang. Lian diam-diam terkejut. Lelaki tua kurus itu berdiri di sana sebelumnya, seolah angin sepoi-sepoi bisa menjatuhkannya. Saat dia bergerak, dia memancarkan aura yang kuat. Terutama jari-jarinya yang seperti kait, yang terlihat seperti bisa menghancurkan besi kasar. Lian tidak berani gegabah, dan tubuhnya mulai bergerak.
Dia menggunakan tinju harimau, dan ki tingkat kedua di tubuhnya penuh dengan daya tembak. Bang! Tinju dan cakarnya bertabrakan, dan mereka segera berpisah. Lian mundur 3 langkah dan menyembunyikan tangannya di belakang punggung, terlalu mati rasa untuk merasakan apapun. Melihat lelaki tua kurus itu lagi, dia masih berdiri di posisi yang sama, dengan gaun panjangnya berkibar, seolah dia tidak pernah bergerak. Cobalah meninju. Lian tahu bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat dan hanya ingin menguji kekuatannya. Pada saat yang sama, Lian juga menemukan bahwa kekuatan lelaki tua kurus itu jauh lebih unggul dari miliknya, dan setidaknya dia memiliki tingkat kultivasi Zenki tingkat ketiga. Cek, cek. Orang tua kurus itu tiba-tiba tertawa dan menatap Lian dengan tatapan puas di matanya. Nama keluarga saya Zuo, dan nama belakang saya adalah karakter Fei. Saya lahir di Sekte Cakar Elang Tiongkok. Pria tua kurus itu mengumumkan dengan tangan terangkat saat dia berjalan keluar rumah. Lian berpikir sejenak dan menjawab, nama saya Li Xiaoan, dan untuk sementara saya tinggal di sekolah seni bela diri Jenggot. Lian tidak mengatakan apapun tentang sekte guru, dan lelaki tua kurus itu juga tidak merasa marah. Lian hanya mengatakan bahwa dia untuk sementara tinggal di sekolah seni bela diri Huzi, dan tidak mengatakan bahwa dia akan belajar seni bela diri dari Huzi. Orang tua kurus itu juga percaya bahwa Huzi tidak bisa mengajar murid seperti Lian. Terima kasih atas kebaikan Anda, senior, kata Lian penuh terima kasih. Pihak lain mengizinkannya datang ke sini untuk makan mie gratis. Zuo Fei melambaikan tangannya dan berkata, jangan menyebutkan hal-hal sepele. Ada 2 alasan utama kenapa aku mengundang adikku hari ini. Pertama, aku ingin berteman dengan adik laki-lakiku, tapi aku tidak tahu apakah aku mampu membelinya. Teman. Lian sama sekali tidak mengenal Zuo Fei, tapi dia tahu bahwa dia adalah seorang senior di dunia seni bela diri. Dia bisa menurunkan martabatnya dan mengambil inisiatif untuk berteman dengannya. Setelah memikirkannya, Lian tidak setuju atau menolak. Sebaliknya, dia menyerahkan tangannya dan berkata, Senior Zuo, tolong beritahu saya hal kedua. Mendengar ini, Zuo Fei menunjukkan sedikit kekecewaan di wajahnya. Faktanya, Ang Li sangat mementingkan kata teman. Begitu dia mengidentifikasinya sebagai teman, dia bisa memotong tulang rusuknya dan menghancurkan tubuhnya hingga berkeping-keping. Itu sebabnya saya tidak berani menyetujuinya. Ekspresi kekecewaan melintas, Zuo Fei menyerahkan tangannya lagi dan berkata dengan serius, adik, aku ingin mengajakmu bertarung. Bertarung. Wajah Lian menegang, menunjukkan keraguan. Zuo Fei tidak menunggu Lian berbicara dan melanjutkan, adik, jangan khawatir. Tantangan yang saya minta untuk Anda mainkan adalah tantangan pribadi, yang juga dikenal sebagai tantangan hitam. Tidak masalah jika sang adik tidak ingin menunjukkan sifat aslinya, dia hanya perlu menyamar jika saatnya tiba. Mata Lian sedikit berbinar, sebelumnya dia ragu-ragu hanya karena dia tidak ingin menunjukkan warna aslinya. Profil rendah. Saya seorang pelajar sekarang, jadi saya harus tetap low profil. Zuo Fei menambahkan, saya melihat adik laki-laki saya sudah berada di tingkat kedua Qi, dan sangat sulit untuk maju. Pertarungan di atas ring adalah pertarungan sebenarnya, yang membantu adik-adik mendapatkan pengalaman bertempur. Jika Anda menghadapi pertarungan hidup dan mati, akan lebih membantu jika adik laki-laki Anda menerobos. Lian diam-diam tersenyum, dia baru saja menembus energi sejati tingkat kedua, dan masih terlalu dini untuk menerobos ke energi sejati tingkat ketiga. Namun, pertarungan sebenarnya memang membantu meningkatkan kekuatan seseorang. Bab 479. Bonus yang dijamin untuk setiap kemenangan adalah 100.000. Zuo Fei menambahkan. Mata Lian sedikit berbinar. Uang memang sangat menggiurkan baginya, namun dia tetap tidak mudah setuju. Melihat Lian masih tidak melepaskannya, Zuo Fei melanjutkan, adik, kamu tidak perlu mengambil keputusan terburu-buru. Baiklah, Anda dapat kembali dan memikirkannya selama beberapa hari, dan Anda juga dapat mendiskusikannya dengan Huhu. Katakan saja padaku jawabannya dalam beberapa hari. Petik 2. Bisakah kamu memberitahu Beard? Lian sedikit terkejut. Zuo Fei menyebutkan bahwa arena yang akan ia ikuti adalah arena hitam, apakah Huzi setuju? Namun dilihat dari ekspresi Zuo Fei, sepertinya Huzi pasti akan menyetujuinya selama dia mengetahuinya. Oke, aku akan memikirkannya selama beberapa hari. Lian berpikir sejenak, mengangkat tangannya ke arah Zuo Fei, lalu kembali ke jalan semula dan meninggalkan rumah mie 10 mangkuk. Kembali ke sekolah seni bela diri Jenggot. Lian menemukan bahwa lantai pertama kosong, dan tidak ada lampu di lantai 3 dan loteng. Hanya lantai 2 yang lampunya menyala. Apakah hari ini hari libur? Lian sedikit terkejut. Seharusnya ini adalah waktu bagi siswa seni bela diri untuk berlatih tinju. Berjalan ke tangga, Lian menemukan bahwa pintu masuk ke koridor lantai 2 dipenuhi orang, dan mereka semua menjulurkan kepala dan melihat ke dalam ruangan. Orang-orang ini semua mengenakan seragam sekolah seni bela diri Huzi, dan mereka adalah siswa yang harus berlatih tinju. Lian mengulurkan tangan dan menepuk bahu siswa terluar dan bertanya, apa yang terjadi? Siswa itu berbalik dan melihat bahwa itu adalah Lian, dan buru-buru memberi hormat dengan hormat dan memanggil Guru Li. Ada pemukulan yang terjadi di dalam. Bertarung. Alis Lian sedikit menegang, kenapa kata ini terus muncul hari ini? Mungkinkah ada orang lain yang datang untuk menendang Jim? Ini tidak seperti datang untuk bermain saat ini. Siapa dan siapa? Lian bertanya. Kakak senior dan kakak senior, jawab siswa itu. Zhao Jian dan Hu Jing. Lian tampak terkejut. Bagaimana kedua orang ini bisa bertarung? Beri jalan, tolong beri jalan. Lian berjalan menuju kamar. Ketika para siswa melihat bahwa itu adalah Lian, mereka secara alami memisahkan jalan agar dia bisa lewat.
Meski di luar penuh sesak dan kedap udara, namun ruang di dalam ruangan sedikit lebih luas, terutama di bagian tengah, dikosongkan ruang terbuka untuk dijadikan cincin. Hu Jing mengenakan pakaian olahraga dan rambutnya diikat menjadi kepang kecil di bagian belakang. Zhao Jianjian mengenakan seragam olahraga dan sepasang sepatu kain hitam tua, berdiri berhadapan dengan Hu Jing. Beard berdiri di antara keduanya, bertindak sebagai wasit. Lian menemukan Lisan di depan dan bertanya dengan suara rendah, apa yang terjadi? Lisan menjawab, oh. Pemukulan itu diminta oleh gurunya. Dia juga meminta murid-muridnya untuk mengamatinya. Kedua bersaudara Wang Long dan Wang Hu, yang tidak jauh dari Lian, mengalami memar dan wajah bengkak, jadi dia bertanya, apa yang terjadi dengan mereka? Saya dipukuli oleh kakak senior. Jawab Lisan. Baru kemudian Lian mengetahui bahwa Hu Jing telah memainkan dua pertandingan. Pertandingan pertama melawan Lisan dan Hu Jingsheng. Pada pertandingan kedua melawan saudara Wang Long dan Wang Hu secara bersamaan, Hu Jing kembali menang. Ini adalah pertandingan ketiga sebelum kami. Lian tahu bahwa Hu Jing telah belajar seni bela diri dari Hu Hu sejak dia masih kecil, tapi dia tidak tahu bahwa kungfu Hu Jing akan begitu bagus. Anda tahu, Lisan tidak lemah. Jika saudara Wang Long dan Wang Hu bergabung, kekuatan mereka akan lebih tinggi dari Lisan. Nampaknya Hu Jing memenangkan dua game pertama dengan sangat mudah. Sekarang menghadapi Zhao Jian, Hu Jing masih tidak menunjukkan tanda-tanda rasa takut. Zhao Jian adalah murid tertua Huzi dan telah belajar seni bela diri dengan Huzi selama hampir 20 tahun. Meskipun mereka memiliki kualifikasi yang berbeda, mereka tetap yang terkuat. Wang Hu dan Li San bukanlah tandingannya. Hu Jing telah bertarung dua pertandingan berturut-turut dan kekuatan fisiknya telah habis. Apakah dia masih bisa mengalahkan Zhao Jian? Semua orang menatap kedua orang di atas ring, tidak berani menarik napas. Melihat Hu Jing dan Zhao Jian sudah siap, Huzi mundur dan memberi isyarat kepada keduanya untuk mulai bertarung. Meskipun Zhao Jian diam-diam telah mencintai Hu Jing selama bertahun-tahun, dia tidak menunjukkan belas kasihan saat ini dan melancarkan serangan terlebih dahulu. Hu Jing membalikkan tubuhnya sedikit ke satu sisi dan dengan mudah menghindari serangan Zhao Jian. Melihat ini, Lian tidak punya keinginan untuk melanjutkan membaca. Saya tidak mengetahui kekuatan Hu Jing sebelumnya, tetapi sekarang saya telah menilai bahwa kekuatan Hu Jing jauh lebih unggul dari Zhao Jian, dan Zhao Jian pasti akan kalah pada akhirnya. Berbalik ke lantai 3, Lian menemukan tidak ada nasi di dalam panci. Mungkin Hu Jing akan berkompetisi dan tidak punya waktu untuk memasak. Lian pernah makan di rumah mie 10 mangkuk sebelumnya. Melihat ada telur dan mie di dapur, dia membuat sepanci mie telur. Duel antara Hu Jing dan Zhao Jian berlangsung lebih cepat dari yang dibayangkan Lian bahkan sebelum mereka saling mengenal. Dia mendengar langkah kaki datang dari koridor, dan Hu Jing serta Hu Jing berjalan masuk satu demi satu. Jingjing, kamu telah meningkat sangat cepat selama periode ini, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Kamu harus bekerja lebih keras. Ya. Saat mereka sedang berbincang, mereka berdua melihat Lian yang sedang sibuk di dapur. Xiao Anzi, kapan kamu kembali? Hu Hu bertanya. Dia tidak melihat Lian di lantai 2 tadi. Baru saja kembali. Ngomong-ngomong, apakah kamu lapar? Mie-nya akan segera siap. Jawab Lian. Jingjing, mandilah dan istirahatlah setelah makan. Jangan lelah lagi. Ya. Hu Jing melirik Lian sebelum berjalan ke kamar mandi. Mie telurnya siap dengan cepat, dan Lian meletakkan beberapa mangkuk di atas meja makan. Hu Jing tidak berkata apa-apa. Dia menyelesaikan makannya dalam diam dan kembali ke kamarnya. Gadis ini bahkan tidak mengucapkan terima kasih dan memintaku mencuci piring. Lupakan saja, mengingat berapa banyak pertarungan yang telah kamu lakukan, aku akan memaafkanmu kali ini. Lian bergumam dalam hati, dan mengambil mangkuk lagi dari panci sebelum dia kenyang. Biar aku yang melakukannya. Coba lihat ini. Huzi meletakkan selembar kertas di depan Lian dan berdiri untuk menyimpan piring. Ang Li mengambilnya dan melihat bahwa itu adalah poster promosi. Pertemuan pahlawan. Setelah melihat sekilas, Ang Li mengerti. Yang disebut pertemuan pahlawan adalah sejenis pertandingan arena yang mirip dengan pertarungan tanpa batas. Penyelenggaranya adalah pemerintah kota Los Angeles. Tidak ada batasan gender atau usia untuk kontestan kali ini, dan juara akhir akan menerima bonus $1 juta. Xiao Anzi, apakah kamu tertarik untuk berpartisipasi? Setelah mencuci piring, Huzi keluar untuk bertanya. Dia tampak percaya diri, berpikir selama Ang Li berpartisipasi, dia pasti akan memenangkan kejuaraan. Tidak tertarik. Lian mengembalikan poster itu. Itu juga merupakan kompetisi arena. Jika Lian diminta memilih, dia akan lebih memilih arena hitam yang diusulkan oleh Zuo Fei. Alasannya sederhana. Kompetisi hitam dilakukan dengan sangat rahasia dan tidak akan ada laporan. Asosiasi pahlawan benar-benar berbeda. Lakukan publisitas besar-besaran sebelum pertandingan, dan seluruh proses permainan pasti akan dipublikasikan dan dilaporkan secara besar-besaran. Mungkin akan ada siaran TV langsung juga. Bagaimana jika saya secara tidak sengaja memenangkan kejuaraan? Maka Anda bisa menjadi selebriti. Ang Li tidak ingin menjadi selebriti. Profil rendah. Anda harus rendah hati sebagai pribadi. Huzi sepertinya sudah mengharapkan hasil seperti itu, dan tidak melakukan bujukan apapun. Soal mengajak Lian untuk mendaftar kompetisi dibiarkan begitu saja. Adapun membiarkan Hu Jing berkompetisi, ini adalah kesempatan bagus untuk mengasah diri Hu Jing dan mempromosikan sekolah seni bela diri Huzi. Tentunya akan lebih baik lagi jika bisa mendapatkan bonus $1 juta. Bab 480. Setelah mandi sederhana, Lian kembali ke kamarnya, duduk bersila di tempat tidur dan berlatih teknik nafas naga dan teknik nafas penyu. Lian tidak tidur sepanjang malam. Manusia hanya tidur untuk memulihkan fungsi tubuh manusia.
Bagi Lian, berlatih dava nafas naga dan dava nafas penyu lebih efektif dalam memulihkan fungsi tubuh manusia. Oleh karena itu, tidak perlu tidur. Pada pukul 5 pagi, Lian membuka matanya dan melihat ke pintu. Mulai pukul 4 dan seterusnya, langkah kaki terdengar di luar pintu. Setiap kali dia berhenti di depan pintu, berdiri di sana selama 2 menit, lalu pergi, dan muncul lagi 10 menit kemudian. Langkah kaki berhenti di luar pintu lagi. Lian turun dari tempat tidur dan membuka pintu. Dia melihat Hu Jing dengan pakaian olahraga berdiri di luar pintu, menatapnya dengan kaget. Ada apa? Tanya Lian. Hu Jing menggigit bibirnya dengan ringan, seolah dia sedikit malu untuk berbicara, dan akhirnya berkata dengan tegas, ikuti aku ke atap. Setelah mengatakan itu, terlepas dari apakah Lian setuju atau tidak, dia berbalik dan berjalan keluar. Atap, platform di luar loteng, kini telah diubah menjadi tempat latihan seni bela diri. Tentu saja, tidak ada yang akan berlatih seni bela diri di atap selama ini, jadi di sana akan kosong. Hari masih gelap, jadi Anda perlu menyalakan lampu untuk penerangan. Hu Jing berdiri di bawah cahaya dan memandang Lian dalam diam. Adegan ini telah berlangsung selama 1 menit. Jika kamu tidak berbicara lagi, aku akan pergi. Lian berbalik dan pergi. Aku ingin menantangmu, kata Hu Jing. Tantang saya. Lian sedikit terkejut, dan kemudian mengira itu ada hubungannya dengan asosiasi pahlawan. Gadis ini, jika dia ingin aku menjadi rekan tanding, katakan saja biarkan aku menjadi rekan tanding. Sungguh sebuah tantangan. Oke, Lian berbalik dan menghadap Hu Jing. Di belakang tangan kanannya, dia hanya mengulurkan tangan kirinya. Bagaimana tampilan seperti itu bisa terlihat familiar? Gaya master. Babi pulau. Lian tiba-tiba teringat pada Musashi, yang telah dia beri pelajaran, yang suka berpose seperti ini tak terkalahkan. Oh, saya berbeda dari babi pulau itu. Lian mengumpat diam-diam, mencoba berpura-pura menjadi keren, tapi dia tidak menyangka penampilan dan seragam militernya. Menghalangi sosok Musashi dari pikirannya, Ang Li berkata, ayo. Hu Jing mengerutkan kening saat dia melihat Lian melepaskannya dengan satu tangan, dan menggunakan tangan kirinya. Apakah kamu sedikit terlalu sombong? Lian tersenyum tipis, ini bukan kesombongan, ini kepercayaan diri. Hu Jing tampak tidak senang, tetapi tidak mengatakan apapun lagi. Dia telah melihat Lian mengambil tindakan dengan matanya sendiri dan tahu bahwa Lian jauh lebih kuat darinya, jika tidak, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengucapkan kata tantangan. Tanpa teriakan berlebihan atau kepura-puraan apapun, Hu Jing meninju wajah Lian. Retakan. Lian melambaikan tangan kirinya dengan ringan dan menjatuhkan tinju Hu Jing. Hanya dengan satu sentuhan, Lian tahu bahwa Hu Jing telah mempelajari beberapa keterampilan tinju Hu. Pada titik ini, Hu Zhi seharusnya tidak memiliki rahasia. Tidak peduli apakah dia mengajar Hu Jing atau Zhao Jian, Li San, Wang Long, dan Wang Hu, apa yang diajarkan tetap sama. Perbedaannya hanya pada diri mereka sendiri. Bakat setiap orang berbeda-beda, rajin atau tidaknya tergantung pada kekuatan orang tersebut. Lian mengetahui bahwa Hu Jing adalah orang yang rajin berlatih ilmu bela diri. Di sekolah, ia memegang banyak posisi seperti Wakil Presiden Perkumpulan Mahasiswa Tantu, Wakil Editor Surat Kabar Sekolah, Wakil Direktur Departemen Seni Bela Diri Tiongkok, dan lainnya. Aneh, bagaimana Hu Jing punya waktu untuk berlatih bela diri? Dari segi bakat, Hu Jing juga jauh lebih tinggi dari Zhao Jian. Masuk akal jika Hu Jing adalah seorang wanita, fisiknya secara alami lebih rendah daripada pria, dan kekuatannya adalah kelemahan utama. Tapi dengan gerakan tadi, Lian menyadari bahwa kekuatan serangan Hu Jing jauh lebih besar daripada Zhao Jian. Satu-satunya penjelasan mengapa kekuatan wanita lebih besar daripada pria adalah bahwa Hu Jing akan mengubah kekuatannya menjadi ki dan melangkah ke ranah ki sejati. Begitu Hu Jing melangkah ke alam energi sejati, kekuatannya akan membuat lompatan kualitatif lainnya. Dari segi kekuatan, Zhao Jian tidak bisa lagi dibandingkan dengannya. Kelopak mata Hu Jing sedikit tenggelam, dia jelas tidak menyangka serangannya akan dengan mudah diblokir oleh Lian, dan tinjunya sedikit mati rasa, yang sungguh menyakitkan. Dia mencondongkan tubuh ke depan, mengangkat kakinya dan menendang ke arah Lian. Lian mengulurkan tangan dan meraih pergelangan kaki Hu Jing. Jari kaki Hu Jing hampir menyentuh hidung Lian. Adegan ini sedikit memalukan, sepertinya Ang Li meraih kaki Hu Jing dan mengendusnya. Anehnya, meskipun kaki wanita tidak berbau, seharusnya tidak berbau. Apalagi bagi wanita yang berlatih pencaksilat, seringkali berkeringat dan berbau tidak sedap. Tapi bukannya berbau apapun, kaki Hu Jing malah berbau samar. Apakah itu wangi keperawanan? Lian secara naluriah menarik napas melalui hidungnya. Tindakan ini terlihat di mata Hu Jing, tapi langsung membuatnya marah. Nak, dasar mesumbau, cepat lepaskan aku. Batuk. Lian sedikit malu. Dia sebenarnya tidak bersungguh-sungguh sekarang, itu sepenuhnya naluriah. Tapi bagaimanapun juga, apa yang baru saja kulakukan memang sedikit tipuan. Permisi. Lian buru-buru melepaskan Hu Jing. Kaki Hu Jing mendarat di tanah, tubuhnya tegak, dan dia meninju wajah Lian lagi. Retakan. Lian melambaikan tangannya dengan lembut, membuka tinju Hu Jing lagi, dan diam-diam berkata betapa berbahayanya. Untungnya, dia tidak lengah, kalau tidak dia akan terkena pukulan ini. Hu Jing melakukan gerakan demi gerakan, baik meninju atau menendang, tapi tanpa kecuali, Lian dengan lembut menamparnya dengan telapak tangannya setiap saat. Adegan ini berlangsung hingga pukul 6. Hu Jing benar-benar tidak tahan lagi. Tidak peduli betapa berbelas kasihannya Lian, kesenjangan kekuatan antara keduanya masih ada, tangan dan kaki Hu Jing bengkak karena ditampar oleh Lian, dan dia masih terlatih-tatih saat berjalan. Datanglah tepat waktu pada jam 5 besok pagi. Hu Jing meninggalkan kata-kata ini sebelum pergi. Apakah aku bertindak terlalu jauh?
Melihat ekspresi Hu Jing yang tidak nyaman, Lian merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Kali ini rasa bersalahnya cepat hilang. Pertama, Hu Jing yang ingin menantang An Li. Kedua, Lian telah berbelas kasihan dan tidak bisa melepaskannya lagi. Ini juga untuk memaksa Hu Jing meningkatkan kekuatannya. Setelah berdiri di balkon beberapa saat, Lian kembali ke lantai 3 dan mencium bau minuman anggur yang melayang di dalam ruangan. Berpikir bahwa Hu Jing terluka parah, Lian berinisiatif membuat sarapan setelah mandi. Siapa yang tahu bahwa Hu Jing mengusirnya ketika dia keluar? Gadis yang keras kepala. Lian berkomentar secara diam-diam dan tidak memaksa. Setelah sarapan, Lian naik ke lantai 2. Sebelum berangkat sekolah, ada kelas pagi di sekolah seni bela diri Husi. Kadang-kadang, Lian turun dan berjalan-jalan seperti yang dia lakukan sekarang, dan memberinya 1 atau 2 gerakan sesuai dengan instruksi Husi. Hu Jing segera mengikutinya ke lantai 2. Tanpa memberitahu siapapun tentang tantangannya terhadap Lian, dia mulai berlatih lagi meskipun dia terluka, dan bahkan bertarung lagi dengan Zhao Jian. Gadis keras kepala. Lian diam-diam menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya mengapa Hu Jing begitu putus asa. Ingin menjadi terkenal? Atau Anda ingin mendapatkan bonus $1 juta? Bersambung.